Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali Allah memperkenankan kepada kita untuk bersua di program acara ini. Semoga pertemuan kita pada program acara ini menambahkan iman, menyuburkan semangat untuk beramal, dan memperluas hazanah keilmuan kita. Tidak luput salawat serta salam untuk senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, kesungguhan perjuangan, pengorbanan yang tanpa batas demi tegaknya dinul Islam. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, masih bersama rangkaian kata-kata yang termaktub dalam Matan Al-Ghayah fil Ikhtisar, buah karya Syekh Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan ini kita sampai pada satu bab baru, yaitu bab ad-dhaman, penjaminan hutang. Kadangkala seseorang yang berhutang merasa tidak mampu atau khawatir untuk tidak mampu melakukan pembayaran, sehingga dia butuh support, bisa berupa gadai, sehingga pada saatnya jatuh tempo, barang yang dia gadaikan bisa dijadikan sebagai alat untuk melakukan pelunasan hutang, yaitu dengan cara dilelang. Atau bisa jadi pihak kreditur, pihak yang menghutangi, merasa khawatir kalau pihak debitur, pihak yang berhutang mengalami gagal bayar. Untuk memberikan kepastian pada saat jatuh tempo hak-haknya akan dapat diperoleh kembali, maka kadangkala pihak kreditur mempersyaratkan adanya barang gadai. Dan di antara instrumen yang dilakukan oleh masyarakat dan dibenarkan secara syariat untuk memberikan kepastian bahwa pihak debitur, pihak yang berhutang akan melakukan pembayaran, akan menunaikan haknya tepat waktu dalam jumlah yang sesuai dengan yang terhutang. Kadangkala pihak debitur, pihak yang berhutang mendatangkan orang ketiga atau pihak ketiga yang menyatakan kesanggupan untuk melakukan pembayaran, untuk melunasi hutang bila pihak debitur mengalami gagal bayar. Atau bisa jadi pula keberadaan pihak ketiga tersebut yang menyatakan kesanggupan untuk mewakili, kesanggupan untuk melunasi, untuk bertindak mewakili pihak debitur. Bisa jadi itu inisiatif dan permintaan dari kreditur, karena kreditur merasa, bisa jadi karena tidak kenal, bisa jadi karena ragu akan kemampuan pihak debitur yang berhutang, atau bisa jadi ia memiliki pengalaman yang kurang menyenangkan, sehingga dia tidak ingin terjatuh dalam kesalahan atau dalam kasus yang sama. Makanya dia meminta adanya pihak ketiga yang biasanya pula pihak ketiga tersebut, atau yang sering disebut dengan penjamin hutang, biasanya memiliki kemampuan untuk melakukan pelunasan, memiliki kemampuan finansial yang lebih baik, memiliki sikap yang lebih baik dibanding pihak kedua.
lebih dikenal oleh kreditur, sehingga ketika kreditur menghutangkan dananya kepada debitur, kepada pihak yang berhutang, kreditur merasa tenang bahwa pada saatnya nanti ketika jatuh tempo, kalau ia gagal mendapatkan haknya dari debitur, ia akan mendapatkan haknya dari pihak penjamin hutang. Sehingga dalam posisi semacam ini, kreditur lebih merasa tenang. Ini gambaran sekilas tentang apa itu doman, penjaminan. Para ulama berselisih pendapat tentang hakikat ad-doman itu sendiri, penjaminan hutang. Apakah penjaminan hutang itu berarti pemindahan tanggung jawab dari debitur kepada pihak penjamin? Ya, apakah penjaminan hutang itu pemindahan tanggung jawab dari, sekali lagi, dari pihak debitur yang berhutang kepada pihak penjamin, atau penjamin itu adalah cadangan, sehingga penjamin hanya boleh ditagih, hanya bisa ditagih bila pihak debitur, pihak yang berhutang, betul-betul telah terbukti gagal bayar atau betul-betul tidak mampu melakukan pembayaran hutang di saat jatuh tempo. Ini ada dua versi. Ya, versi pertama menganggap bahwa penjamin hutang itu adalah pengganti. Dia berperan menggantikan pihak debitur, sehingga kreditur yang menghutangi berhak menagih keduanya secara bersamaan atau secara bergantian. Namun menurut persepsi kedua, mereka menganggap atau beranggapan bahwa kreditur tidak berhak melakukan penagihan kepada penjamin hutang kecuali bila telah terbukti telah terbukti bahwa ia, kreditur, tidak bisa menagihkan haknya kepada debitur, baik karena dia telah meninggal dunia, atau karena dia pailit, atau karena kepergiannya, atau karena sikap yang berhutang atau debitur yang tidak kooperatif dalam melakukan pembayaran hutangnya. Ini ada dua persepsi di kalangan para ulama. Perbedaan dua persepsi ini, sebagaimana akan dijelaskan pada sesi yang akan datang, itu akan menimbulkan perbedaan fatwa, perbedaan sikap, perbedaan hukum, ya. Karena memang mereka, para ulama, para ahli fikih, berbeda pendapat, berbeda dalam mengasumsikan, dalam memposisikan atau mengartikan arti doman, penjaminan hutang. Akhwati wa ahibbai, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, secara tinjauan dalil, para ulama telah bersepakat bahwa menjamin hutang itu, atau mendatangkan penjamin hutang, atau meminta penjamin hutang, itu secara hukum asalnya adalah boleh dan sah-sah saja, karena ini tercakup dalam bentuk muamalah, ya, interaksi sesama manusia, sehingga secara hukum asalnya boleh. Al asl fil muamalatil hil, hukum asal muamalah itu adalah halal. Namun tentu dalam akad penjaminan hutang ada tiga pihak terlibat. Ada tiga pihak terlibat. Pihak pertama adalah pihak kreditur yang menghutangi, pihak kedua adalah debitur yang berhutang, dan yang ketiga adalah pihak penjamin hutang. Ya, tentu hukumnya berbeda-beda. Hukum tindakan mereka
kreditur memberi hutang dan kemudian mempersyaratkan atau meminta adanya penjamin hutang, itu secara hukum adalah halal, dan bahkan itu sangat dianjurkan untuk memproteksi haknya agar tidak hilang. Ya. Kemudian yang kedua, dari sisi yang berhutang, atau disebut dengan debitur, juga sangat dianjurkan, disunnahkan, bukan wajib, disunnahkan untuk membuat alat bukti dan memberikan kepastian bahwa dia mampu melakukan pembayaran, baik dengan hartanya sendiri atau dengan jaminan yang dia berikan, atau dengan kehadiran pihak ketiga yang rela memberikan jaminan kepada dirinya atau menjamin dirinya ketika dia melakukan transaksi. Ya, sehingga berbagai dalil yang berkaitan dengan anjuran membuat alat bukti ketika bertransaksi, ayat yang berbicara tentang sunnahnya menulis, sunnahnya mendatangkan jaminan, atau sunnahnya mendatangkan saksi dalam akad utang piutang atau yang lainnya, itu juga mencakup, dapat dijadikan sebagai dalil tentang disyariatkannya melakukan penjaminan hutang atau meminta adanya penjamin hutang. Namun dari sisi ketiga, sisi pihak yang memberikan jaminan, dari sisi pihak yang memberikan jaminan, apakah ketika Anda diminta oleh saudara, kawan, tetangga, kerabat untuk menjamin hutang yang mereka lakukan, ketika ada saudara Anda berhutang baik ke bank ataupun ke perorangan atau ke perusahaan, kemudian saudara tersebut meminta kepada Anda, tolong Anda berkenan untuk menjamin, menjadi pihak penjamin hutang saya, sehingga kalau saya gagal bayar Anda akan membayarkan, menalangi terlebih dahulu. Para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan bahwa menjadi penjamin hutang itu hukumnya sunnah. Menjadi penjamin hutang itu hukumnya sunnah. Kenapa? Karena ini termasuk bentuk dari menolong saudara kita. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah itu akan senantiasa menolong Anda selama Anda menolong saudara Anda. Betapa banyak orang yang butuh, dalam kondisi terjepit, dalam kondisi kekurangan finansial, ingin berhutang, ingin membeli dengan pembayaran berjangka, namun mereka mendapatkan kesusahan. Banyak lembaga keuangan ataupun perorangan ataupun perusahaan atau badan usaha yang tidak siap karena tidak kenal, tidak mau memberikan pinjaman kecuali adanya pihak ketiga yang mau menyatakan siap menjamin hutang tersebut. Ini persepsi pertama, pendapat pertama yang mengatakan bahwa penjaminan hutang itu adalah bentuk sosial, tolong menolong. Ya, Rasulullah SAW juga bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurab yaumil qiyamah." Siapapun yang memberikan solusi, memberikan kemudahan bagi kesusahan yang menimpa saudaramu, menimpa seorang muslim, seorang mukmin, niscaya nafasallahu anhu kurbatan min kurab yaumil qiyamah. Allah akan lapangkan, Allah akan bebaskan dia dari kesusahan yang menimpa dirinya kelak pada hari kiamat. Dan tentu kita semua sadar kehadiran penjamin hutang itu seringkali menjadi solusi, menjadi kunci terselesaikannya masalah yang sedang menelilit sebagian orang. Ya, tentu ini sangat dianjurkan. Namun sebagian ulama lain lagi berbicara lebih realistis, berpendapat lebih realistis. Hendaknya Anda tidak mudah-mudah menjamin hutang orang lain, kecuali bila pertama orang yang akan berhutang tersebut betul-betul orang yang beriktikad baik, kooperatif, bersungguh-sungguh ingin
melunasi, ingin menyelesaikan tanggungannya, dan mereka berhutang dalam batas yang wajar sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Namun bila ternyata orang yang mau berhutang, debitur tersebut ternyata besar pasak daripada tiang, sehingga ia mengambil hutang yang besar, padahal penghasilannya secara tradisi tidak akan mungkin bisa digunakan untuk melunasi hutang tersebut. Atau ia berhutang untuk hal-hal yang tidak perlu, foya-foya, apalagi untuk melakukan suatu hal yang haram, berjudi misalnya. Atau bahkan ada indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa orang tersebut dari semula sudah merencanakan niat buruk, atau bahkan mungkin sudah terbukti berkali-kali ngemplang sengaja tidak ada itikat baik untuk melakukan pelunasan hutang. Maka dalam kondisi macam ini tidak sepatutnya Anda mencelakakan diri sendiri demi keuntungan orang lain. Ya. Apalagi kalau ternyata kehadiran Anda menyebabkan orang tersebut, pihak debitur, mendapatkan sarana, mendapatkan kemudahan untuk kembali melakukan perbuatan yang haram. Apalagi bila ternyata akad utang piutang tersebut diiringi dengan praktek-praktek riba, sebagaimana yang merajalela di perbankan, atau di praktek masyarakat yang masih doyan dengan riba, menghutangi 1 juta kembali 1.200.000, telat 1 bulan bertambah 10.000 dan demikian seterusnya. Anda tidak boleh menjamin hutang yang ada unsur ribanya, karena bila Anda lakukan maka Anda terjerumus dalam ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, tolong menolong dalam perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Dan kalau prakteknya utang piutang itu mengandung riba, maka Anda pun termasuk bagian dari orang-orang yang terlaknat. La'anallahu riba akilahu wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum fil itsmi sawa. Allah melaknati riba, yang memakannya, memungutnya, yang memberinya, yang menjadi juru tulisnya, yang menjadi saksinya. Para ulama menjelaskan bahwa keempat jenis orang disebutkan karena mereka lah yang paling banyak berkontribusi dalam praktek utang piutang yang berbunga atau riba. Bukan berarti hanya mereka yang terkena laknat, karena mereka mengambil benang merah dari keempat orang ini, yaitu adanya kontribusi langsung dalam praktek riba, sehingga siapapun yang berkontribusi langsung dalam praktek riba sebagai juru tulisnya, sebagai saksinya, atau bahkan Anda menjadi penjamin hutangnya, maka Anda pun turut terkena laknat dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga dalam kondisi ini Anda tidak dibolehkan untuk menjamin hutang tersebut, bahkan ada haram hukumnya menjamin hutang yang untuk hal yang haram atau hutang yang mengandung unsur riba. Kondisi kedua, ya, sebagian ulama berpendapat hukum menjamin hutang tidak serta-merta semuanya bersifat mutlak sunnah. Ada beberapa kondisi yang bahkan haram, seperti yang kondisi pertama. Kondisi kedua yang terlarang kita menjadi penjamin hutang adalah bila kita menyadari diri, kita harus bercermin bahwa kalau pihak debitur nanti gagal bayar, saya sendiri juga tidak mampu bayar. Maka dalam kondisi semacam ini, kalau ternyata secara finansial kita sendiri sebetulnya tidak mampu, kalau ternyata nanti debitur gagal bayar, maka yang akan disita adalah rumah kita, yang akan dipanggil pengadilan dan dipaksa oleh pengadilan untuk melakukan bayaran adalah kita misalnya. Atau kita bisa melakukan pembayaran namun berdampak sangat buruk bagi keluarga kita. Akhirnya uang belanja istri, biaya sekolah anak, biaya kontrakan dan lain sebagainya tersedot untuk apa? Untuk melunasi hutang orang lain. Nah, bila hutang tersebut menjadi penjamin hutang Anda tidak mampu kecuali dengan menimbulkan resiko negatif pada keluarga Anda, maka dalam kondisi semacam ini Anda terlarang, ya, dilarang untuk
menerima permintaan menjadi penjamin hutang. Kenapa? Karena siapapun dia yang berhutang itu adalah pihak ketiga, orang lain. Kalau ternyata Anda menolong orang lain, namun pertolongan ini menyebabkan keluarga dekat Anda, istri Anda, anak Anda, orang tua Anda terlantar, terhalangi dari mendapatkan haknya, terkurangi nafkahnya, maka Anda justru malah berdosa, bukan malah mendapat pahala. Rasulullah SAW bersabda, kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yakut. Cukup sebagai dosa besar bila Anda itu telah menelantarkan nafkah orang-orang yang menjadi tanggungan Anda. Karena itu tidak boleh Anda menolong orang lain namun mencelakakan keluarga sendiri. Ya. Dan wallahu ta'ala alam, pendapat kedua inilah yang lebih kuat secara dalil, yaitu menjamin hutang itu bukan suatu hal yang dianjurkan dalam semua kondisi, tetapi Anda harus bercermin apakah Anda mampu ketika nanti misalnya harus melakukan pembayaran. Kemudian yang kedua, apakah hutang piutang tersebut utang piutang yang halal atau utang piutang yang haram, untuk kebutuhan yang halal atau kebutuhan yang haram. Sehingga Anda harus pilah-pilah, tidak serta-merta kita katakan menolong orang susah, membantu orang yang sedang terjepit, meringankan beban saudara, tidak. Anda harus proporsional. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 72 menceritakan praktek penjaminan, ya, yang pernah terjadi di zaman dahulu, di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika raja kehilangan alat timbang atau alat takar, beliau memberikan satu jaminan, ya, bahwa siapapun yang bisa, ya, Nabi Yusuf memberikan jaminan, siapapun yang bisa mengembalikan alat takar dan atau timbangan tersebut, maka dia akan mendapatkan hadiah sebesar apa? Himlu ba'ir. Mendapatkan hadiah berupa makanan, bahan makanan, gandum seberat yang bisa diangkut oleh onta. Himlu ba'ir. Kalau itu redaksi zaman dahulu. Kalau bahasa kita sekarang mungkin satu truk fuso atau satu pickup kantong beras misalnya, atau satu kontainer 40 feet beras misalnya. Ini satuan ukur zaman dahulu, yaitu semampunya onta untuk membawa. Nah, kemudian Nabi Yusuf berkata, wa ana bihi za'im, dan aku yang akan menjamin. Kalau pihak kerajaan tidak memberi, aku yang akan memberinya. Ini kasus penjaminan yang pernah terjadi, yang kemudian diceritakan, dihikayatkan dalam Al-Quran. Walaupun ini bercerita tentang kasus yang terjadi pada umat sebelum Islam di zaman Nabi Yusuf, namun para ulama menggariskan bahwa syar'u man qablana syar'un lana idza lam ya'ti fi syar'ina ma yukhalifuh. Syariat umat-umat sebelum kita yang itu diceritakan dalam Al-Quran atau diceritakan dalam As-Sunnah, maka itu secara otomatis menjadi syariat kita selama di dalam syariat kita tidak pernah ada, tidak ditemukan dalil yang bertentangan dengan syariat tersebut. Apalagi bila sampai ternyata malah ditemukan dalil yang mendukung, maka tidak terjadi perselisihan dengan para ulama bahwa syariat tersebut juga berlaku pada umat Islam. Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu juga menceritakan bahwa suatu hari didatangkan jenazah untuk disolatkan di Masjid Nabawi. Orang yang meninggal dunia dihantarkan ke Masjid Nabawi agar disolatkan oleh Nabi SAW. Namun ketika Nabi SAW telah bersiap-siap untuk
menyolatkan orang tersebut. Sebelum memulai salat beliau bertanya, hal ala sahibikum min dain? Apakah jenazah ini ketika meninggal masih meninggalkan hutang yang belum dia bayar? Qalu na'am. Para sahabat menjawab, betul. Dia mati masih meninggalkan hutang 2 dirham. 2 dinar. Maka Nabi SAW mengatakan, sallu ala sahibikum. Kalau dia mati dalam kondisi masih memiliki tanggungan hutang, kalau demikian silahkan kalian yang menyolati, sedangkan saya tidak mau menyolatinya. Silahkan kalian yang menyolatinya, saya tidak mau menyolatinya. Maka Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu merasa iba kepada lelaki ini, lelaki yang meninggal dunia, namun ternyata Nabi tidak mau menyolatinya gara-gara dia mati dalam kondisi masih meninggalkan hutang. Maka Abu Qatadah kemudian berinisiatif untuk menanggung hutang tersebut. Huma alayya ya Rasulullah, katanya, kalau demikian hutang dia aku yang menjaminnya, akan aku bayarkan, akan aku lunasi, kata Abu Qatadah. Maka kemudian Nabi SAW setelah mendapatkan kepastian bahwa Abu Qatadah siap melunasi hutang lelaki tersebut, Nabi SAW kemudian menyolatinya. Setelah esok hari, Nabi SAW kemudian berjumpa kembali dengan Abu Qatadah. Kemudian beliau mengingatkan, madza fa'alta bid dinarain? Wahai Abu Qatadah, apa yang kau lakukan dengan hutang 2 dinar yang kau tanggung kemarin? Abu Qatadah berkata, wahal mata illa bil amsi ya Rasulullah, kan baru mati kemarin, alias saya belum sempat untuk melakukan pelunasan tersebut. Setelah 2 hari kembali lagi Rasulullah SAW berjumpa dengan Abu Qatadah dan kembali bertanya perihal hutang 2 dinar yang dijamin oleh Abu Qatadah. Kemudian Abu Qatadah mengatakan, telah saya bayar, telah saya lunasi, ya. Kemudian Nabi bersabda, al-ana baradat jildatuh, kata dia, sekarang setelah engkau lunasi, kulit si mayit tadi baru merasakan dinginnya, baru merasakan dingin di alam kuburnya. Sebelumnya terus terpanggang, seterusnya terus merasakan panasnya, mati dalam kondisi meninggalkan hutang yang belum terbayar. Nah, dalam kasus ini Nabi SAW membenarkan sikap Abu Qatadah yang menanggung hutang orang yang sudah meninggal dunia. Nah, pendalilannya, kalau hutang yang ditinggal mati oleh orang yang berhutang, hutang atas orang yang sudah mati ternyata boleh dijamin oleh orang lain secara sepihak, Nabi membenarkan Abu Qatadah yang secara sepihak tanpa izin dari ahli waris ataupun dari sebelumnya dari si mayit. Ternyata kehadiran penjamin hutang ini dibenarkan, direstui oleh Nabi. Maka secara logika menjamin hutangnya orang yang masih hidup itu tentu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Dan ini termasuk sekali lagi bentuk jasa atau amal sosial kepada saudara kita yang berhutang, ya. Sehingga berdasarkan 2 dalil ini, 1 ayat dan 1 hadis ini, kemudian para ulama bersepakat bahwa menjamin hutang itu satu hal yang dianjurkan, dibolehkan, namun dengan catatan hutang itu hutang yang halal, tanpa ada unsur riba. Hutang tersebut digunakan untuk kebutuhan yang halal. Dan yang kedua, hutang tersebut menjamin hutang tersebut tidak sampai menyebabkan kita menelantarkan keluarga kita atau menyebabkan kita terjerumus dalam madarat, resiko yang lebih berat, ya. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.